Halo, kembali lagi dengan aku. Nggak bosen kan? Hari ini aku akan membahas tentang masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Sebelum masuk poinnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang masa kelesuan pemikiran. Terjadi pada abad 7, 9, 10, dan 19 Masehi. Pada masa ini, ahli hukum tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumbernya yang asli, tapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Langsung ke poinnya, yang pertama yaitu tahapan. Adapun tahapan ada dua tahapan. Yang pertama, masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad keempat sampai dengan pertengahan abad ke-7, yaitu sejak terbunuhnya Al-Mu'tasim Billah, khalifah terakhir dari Daulat Bani Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Adapun tahap yang kedua yaitu periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Seringkali dalam fikih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka dan kemauannya berhenti sampai di situ tanpa menyaring dan menyimpulkannya. Lebih rinci dijelaskan bahwa masa keluasan berpikir hukum Islam ini bermula pada abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah. Ini terjadi di akhir penghujung pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum Islam membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Para ahli hukum masa ini tidak lagi menggali hukum, maksudnya fikih Islam dari sumber aslinya, maksudnya dari sumber Al-Quran, tetapi sekedar mengikuti pendapat para imam mazhab. Adapun materi yang kedua yaitu faktor kelesuan hukum Islam. Yang pertama, pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negeri kecil yang seringkali disibukkan oleh kegiatan perang satu sama lain. Hilangnya ketentraman di antara masyarakat akibat saling fitnah di antara mereka. Salah satu konsekuensi logis akibat adanya kesibukan baru ini adalah kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan atau perkembangan hukum Islam. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir pula, karena pada masa sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran mazhab. Para ahli hukum pada periode ini hanya tinggal memiliki ittiba atau mengikuti taklid salah satu imam, memperjelas, membela mazhabnya sendiri dan memperkuat dasar-dasar mazhab ataupun pendapatnya dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian mazhabnya dan menyalahkan pendiri mazhab lainnya. Sikap yang seperti ini menyebabkan jiwa atau ruh ijtihad yang menyala-nyala di zaman-zaman sebelumnya menjadi redup, dan para ahli menganggap cukup dengan mengikuti saja faham yang telah ada dalam mazhabnya. Yang ketiga, pembukuan terhadap pendapat-pendapat mazhab menyebabkan orang mudah untuk mencarinya. Hal ini memicu umat Islam semakin malas mencari alternatif pemecahan hukum. Sedangkan para fuqaha pada fase sebelumnya terpaksa harus berijtihad karena dihadapkan pada hal-hal yang tidak ada hukum syara'nya. Setelah ijtihad mereka dikumpulkan dan dibukukan, baik untuk hal-hal yang terjadi ataupun bahkan yang akan terjadi, orang-orang yang datang kemudian mencukupkan diri dengan pendapat yang telah ada. Dengan demikian, maka tidak ada dorongan untuk lebih maju. Yang keempat, pada periode ini muncul pula orang-orang yang
sebenarnya tidak layak berijtihad, namun mengeluarkan berbagai fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpangsiuran pendapat yang membingungkan ini seringkali membuat para penguasa memerintahkan hakim untuk cukup mengikuti pendapat yang sudah ada sebelumnya agar tidak membingungkan. Sikap ini bermaksud agar kesimpangsiuran pendapat bisa dihentikan, tetapi justru kebekuan pemikiran hukum yang mulai terjadi. Yang kelima, bersamaan dengan kebekuan pemikiran hukum terjadi, pintu ijtihad telah ditutup. Akibatnya banyak terdapat simpang siur pendapat dikarenakan orang awam juga mengeluarkan fatwa untuk kepentingan tertentu dan mempermainkan nas-nas syariat dan kepentingan orang banyak. Maka para ulama pada akhir abad ke-4 Hijriah menetapkan penutupan pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ulama tersebut mengobati kekacauan dengan kebekuan. Adapun materi yang terakhir adalah tanda Islam pernah melewati masa pembekuan pemikiran hukum Islam. Adapun tandanya meliputi yang pertama, kegiatan fuqaha kala itu hanya berkisar pada pendapat-pendapat imam mujtahidin yang lalu, seperti penertiban dan pengurutan masalah yang telah ada, memisah-misah antara pendapat yang kuat dan lemah, menyusun ikhtisar kitab-kitab fikih atau matan-matan yang terkandung sukar dimengerti, yang kemudian diberi penjelasan dan dikenal dengan sebutan syarah. Fakta tersebut dianggap sebagai akibat penjauhan para fuqaha dari ijtihad, baik karena malas ataupun karena menerima penutupan pintu ijtihad sebagai suatu konsensus atau ijma'. Yang kedua, hukum Islam menjadi terpisah dari gera hidup, sebab gera hidup ini dengan segala persoalannya tidak pernah stagnan. Sedangkan hukum Islam harus dihentikan dengan ijtihad dari masa lalu. Hukum Islam yang berupa teori tidak bisa mengkodir kebutuhan masyarakat yang bersifat teknis dalam pergaulan hidupnya. Cukup materi hari ini. Terima kasih.